semua. Seperti itu ya. Oke, langsung saja saya panggilkan di sini sudah bersama kami yaitu Mas Obisa Misyak. Beliau adalah founder dan juga CEO dari Indobot Academy. Jadi untuk waktu dan juga materi saya serahkan kepada Mas Obi. Silahkan Mas Obi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat buat ngoprek ya, karena di masa pandemi ini kita banyak di rumah aja, banyak ketemunya cuman laptop, PC. Jadi di sini ya ujung-ujungnya ya kembali lagi ke Arduino lagi gitu. Dan di materi kali ini saya ingin menjelaskan ya lebih dalam lah istilahnya, karena kemarin baru nge-share ebook, yaitu ebook tentang, bukan ebook sih, seperti worksheet. Jadi worksheet itu panduan. Nah, panduannya ini mungkin teman-teman ada yang sudah download, ada yang belum. Kalau misalkan teman-teman mau download, saya tuliskan linknya di sini. Jadi di situ ada beberapa project sama ada worksheet. Nah, worksheet inilah yang nantinya akan sebagai panduan kita dalam membuat project. Gitu. Jadi projectnya ini bisa terstruktur lah supaya kita tidak kesulitan juga menentukan komponen ataupun menentukan algoritma, menentukan flowchartnya seperti apa. Langsung saja kita simak materinya ya. Ini video saya dipin saja karena di materi saya ini dia ada live demonya. Jadi saya nanti menggunakan beberapa kamera yang saya langsung pasang di sini di screen. Jadi video saya ini silahkan dipin. Jadi tidak ada share screen. Oke, langsung kita masuk ke materi utama. Rahasia sukses membuat project Arduino tepat guna. Nah, ini biasanya kita temui ya di beberapa judul-judul tugas akhir kan. Biasanya untuk membuat tugas akhir kan kita perlu kan untuk menganalisa seperti bagaimana caranya kita membuat sebuah ide, terus bagaimana cara kita menemukan ide, bagaimana cara menyelesaikan masalah hingga tugas akhir kita di ACC. Nah, ternyata ini itu tidak hanya digunakan untuk tugas akhir, tapi bisa kita gunakan untuk sehari-hari. Contohnya kita bisa membuat project dengan menggunakan worksheet yang satu ini. Worksheetnya apa? Yaitu worksheetnya adalah rahasia sukses membuat proyek Arduino. Ini tampilan bukunya, jadi ada worksheet. Sama kemarin kita juga udah rilis pemrograman dasar Arduino dan sekarang kita juga lagi mengerjakan beberapa materi yang nantinya akan diupload di platform baru indobot.co.id. Sekarang tampilannya lumayan fresh. Kemarin kita 2020 karena agak suram ya, di dunianya agak suram, terus belum lagi pandemi dan sebagainya, kita menggunakan warna hitam. Terus di saat ini kita launchingnya sudah menggunakan warna yang cerah. Harapannya kita bisa mendapatkan masa depan yang jauh lebih cerah. Untuk download, teman-teman bisa download di sini indobot.co.id/ebook. Di situ free, tidak berbayar. Kalau teman-teman udah pernah login, udah punya akunnya, silahkan login aja. Kalau belum punya akunnya, silahkan register. Nah, worksheet ini itu aslinya hanya sebuah tools ya, sebuah alat bantu ketika kamu ingin membuat sebuah proyek-proyek elektronika. Ya, proyek-proyek elektronika tentunya harus step by step. Ada beberapa pertanyaan yang gini, Mas, bagaimana sih cara membuat alat untuk memonitoring kondisi hujan, misalkan kondisi cuaca hujan atau tidak? Nah, ketika mereka memutuskan untuk bagaimana cara membuat itu, mereka lupa masalah apa sih yang diselesaikan, terus tujuannya membuat alat apa sih. Nah, itu kadang mereka lupa. Hasilnya apa? Hasilnya hanya kita menyalurkan keinginan kita untuk membuat sebuah proyek dan ujung-ujungnya proyeknya itu tidak bisa dipakai. Kan sayang banget gitu kalau misalkan kita udah bisa bikin alat tepat guna, tapi kita belum bisa menggunakan, belum bisa memaksimalkan lah istilahnya kayak gitu. Kemudian niatkan belajar dan fokus dalam mengerjakan worksheet ini, karena di dalam worksheet ini ada beberapa langkah dan harus step by step.
nggak bisa kalau misalkan kita nggak step by step gitu. Kalau lompat-lompat juga nggak bisa. Nah, worksheet ini saya sebut seperti framework ya dalam membuat proyek Arduino yang menghasilkan. Kalau misalkan nanti goals-nya teman-teman, bapak-bapak semua yang join di webinar ini, mungkin goals-nya adalah ingin membuat alat tepat guna yang bisa dijual. Nah, itu juga bisa banget itu. Tahun ini kita bekerja sama dengan Beli Dwi Arsana, jadi nanti mungkin akan ada beberapa proyek yang sangkut paut dengan Indobot yang nantinya kita berkolaborasi gitu. Terus minimal Anda harus memiliki skill elektronika dasar, algoritma, pemrograman bahasa C Arduino. Ini adalah skill-skill yang wajib banget. Ada beberapa pertanyaan, Mas bisa nggak sih membuat alat-alat elektronika tepat guna? Terus mereka langsung nyobain beli Arduino, ada yang langsung beli Raspberry Pi dan sebagainya. Akhirnya ya mereka nggak jadi bikin karena mereka tidak memiliki dasar elektronika. Ketika mereka beli komponen, mereka bingung. Ini komponen untuk apa ya? Ini cara pakainya gimana ya? Terus ini dan sebagainya. Nah, jika ingin membuat proyek IoT, disarankan untuk mencoba dahulu worksheet ini untuk membuat proyek Arduino. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya stuck saat membuat proyek. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami, terutama bagi mahasiswa yang sekarang tugas akhir, itu pasti pernah mengalami stuck. Wah, ini kok proyek gak selesai-selesai, bingung mulainya dari mana, terus ini lanjutannya gimana ya, terus programnya gimana, dan sebagainya. Hal itu terjadi karena kita kadang lupa. Lupanya itu kita terlalu fokus dengan apa yang kita kerjakan dan kita lupa dengan basic-basic yang ada. Padahal untuk menyelesaikan masalah itu perlu kita mengetahui cara-cara yang sederhana, yaitu step by step. Oke, proyek kali ini berhubungan dengan kondisi gempa bumi. Awalnya mau banjir sih, cuman untuk demonya cukup ribet gitu. Karena harus menggunakan air dan harus live. Jadi kita mengambil tema gempa bumi. Sekarang ada banyak bencana ya, semoga negara kita, semoga dunia juga semakin baik daripada kita udah ada COVID, terus sekarang juga ada banyak bencana alam. Nah, ini sebagai refleksi diri lah untuk kita bisa mengingat kembali kepada pencipta kita. Nah, latar belakang masalah yang saya ambil yaitu tentang gempa bumi. Nah, siapa sih yang memiliki masalah tersebut? Nah, kita harus tahu nih, siapa yang memiliki masalah tersebut. Di sini gempa bumi biasanya terjadi kebanyakan di dekat lereng-lereng pegunungan, terutama gunung-gunung Merapi. Gunung-gunung yang aktif ya, aktif gunung-gunung api yang aktif. Nah, itu biasanya sering terjadi gempa bumi. Nah, terus penggunanya siapa? Rata-rata adalah masyarakat pedesaan di pegunungan. Nah, kemudian langkah ketiga, solusi dan ide apa yang kamu miliki untuk menyelesaikan masalah objek orang tersebut. Nah, saya ada 3 solusi. Di sini ada alarm gempa bumi, alat monitoring seismograf, dan alat detektor gempa. Alat detektor gempa, alarm gempa bumi. Alarm gempa bumi mungkin bisa manual, tapi belum tentu elektronik. Terus alat detektor gempa ini bisa jadi elektronik, tapi belum dioptimalkan menggunakan alarm. Akhirnya saya memilih nih solusinya. Alarm gempa bumi dan alat detektor gempa. Kalau kita membuat seismograf itu kebanyakan mereka menggunakan LCD. Terus mereka menggunakan grafik processing unit yang lumayan, GPU yang lumayan, minimal teman-teman menggunakan Raspberry Pi. Kalau misalkan kita menggunakan Raspberry Pi kan juga biayanya lumayan ya, lumayan mahal. Apalagi ini namanya proyek-proyek Arduino pemula dan ini harapannya bisa menjadi pemicu untuk kita bisa meningkatkan ide-ide kreatif kita. Jadi di sini saya mengambil Arduino, terus ini ada detektor gempa, detektor getaran sih aslinya, detektor getaran, terus ini juga bisa dipakai untuk mendeteksi adanya misalkan guncangan dan sebagainya gitu. Kemudian buzzer ini untuk outputnya. Ya, saya mikirnya di awal ini kayaknya cukup deh, ada alarm, ada sensor gempa, terus ada Arduino. Kemudian saya membuat langkah-langkah kerja alat. Ya, langkah-langkah kerja alat. Mulai dari membaca data dari sensor getar, memulai apa ya, kalau mengecek ya keluaran sensor getar ini diproses di digital pin.
Karena kebetulan komponen yang dipakai itu outputnya adalah digital. Terus kemudian yang ketiga, Arduino ini diprogram untuk mengenali bahwa kalau ada getaran berarti dia high, jika tidak ada low. Nah, ini Arduino kita program seperti itu. Kemudian ada alarm bunyi. Kemudian yang kelima sebagai tambahan ada display LCD 16x2 yang bertuliskan waspada dan normal. Saya baru kepikiran nih, oh kalau alarm aja kurang seru nih. Tambah dong display gitu. Aduh, sorry. Jadi kalau di sini, sorry. Jadi kalau di alarm kurang seru, kalau ditambah display akan jauh lebih seru lagi. Jadi kita tambahkan display menggunakan LCD 16x2. Mungkin bisa dibantu Mbak Eva kalau ada yang mau masuk langsung di admit aja karena di sini muncul notifikasi. Baik gitu, masih. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah kerja yang ada di pikirannya teman-teman. Oh, saya pengennya alat-alat ini bisa bekerja gitu. Nah, ini harapannya bisa menjadi namanya MVP, minimum viable product. Sebelum kita ngomongin soal fitur yang sangat luar biasa, sangat kompleks, terus kemudian sangat canggih, kita harus ngomongin soal fitur-fitur yang sangat sederhana dulu. Mulai dari membaca sensor hingga ditampilkan sensornya tersebut. Nah, ini adalah hal yang pertama kali harus dilakukan. Ini menggunakan beberapa langkah ya. Langkah ini yang ada di framework-nya membuat proyek Arduino di worksheet saya. Setelah kita mengetahui langkah-langkahnya, kita harus merubahnya ke sebuah algoritma. Algoritma ini harus lebih teknis lagi. Ini ibaratnya bahasa bayi. Jadi algoritma ini biasanya kita gunakan mulai terus Arduino membaca sensor hingga selesai. Nah, teman-teman harus bisa menjabarkan dari yang tadi itu namanya si Arduino itu si langkah kerja itu bentuknya sangat umum, kita breakdown lagi, kita sederhanakan lagi sampai benar-benar kita tahu step by step si program itu berjalan. Mulai dari membaca sensor, memproses keluaran sensor, mengenali high low, kemudian keluaran sensor getar high, maka LCD bertuliskan waspada, buzzer on off selama 5 kali. Jika keluar sensor getar low, maka LCD bertuliskan normal dan buzzer off. Nah, ini teman-teman harus menuliskan secara detail. Setelah itu kita harus membuat namanya kerangka ya, kerangka. Kerangka di sini namanya adalah flowchart. Flowchart di sini dia sistemnya seperti ini teman-teman. Ada mulai, terus dia membaca sensor getaran, terus ada Arduino memproses datanya. Apakah ada getaran? Jika tidak, ya LCD normal, buzzernya off, dan dia kembali ke sini, looping. Kemudian jika ada getaran, yes, LCD waspada dan buzzer on off 5 kali. Setelah proses selesai, dia kembali ke atas lagi looping. Begini terus. Jadi si program ini didapat dari sebuah flowchart yang kita buat. Flowchart ini bisa teman-teman gunakan di diagram.net. Jadi diagram.net ini adalah aplikasi gratis. Silahkan teman-teman akses melalui Google Chrome ya. Kalau di Google Chrome lebih kompatibel sepertinya. Jadi diagram.net nanti teman-teman bisa membuat sebuah flowchart seperti ini. Gitu. Jadi flowchart ini fungsinya untuk kita supaya tahu apakah kita sudah melakukan pengubahan dari langkah kerja ke algoritma kemudian ke flowchart yang benar. Karena flowchart inilah yang nantinya akan kita masukkan menjadi sebuah program. Gitu. Langkah ketujuh, kita harus membuat daftar komponen. Tadi sudah ketemu nih komponennya apa aja. Oh, ada Arduino Uno, ada project board, ada LCD, ada vibration sensor, sensor getaran ya kan, buzzer dan kabel secukupnya. Alhasil kita membuat sebuah skematik yang seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah skematik yang juga sebuah rangkaian yang dimana kita dapat melakukan analisa juga untuk melihat nih pin-pin mana yang akan dipakai nantinya. Nah,
Kalau kita lihat di sini menggunakan tegangan 5 volt, ya 5 volt, terus dipakai sensornya juga menggunakan 5 volt, terus yang ini ada ground, terus ada 5 volt, diambil sini ada ground, diambil dari sini. Kemudian buzzernya yang bagian high-nya itu dihubungkan ke pin 8. Kalau yang sini untuk yang 2 itu digunakan dari sensor getar. Dan SDA-SCL tentunya ini untuk komunikasi I2C gitu. Dan di sini kita bisa lihat nih posisi-posisi komponennya, peletakannya. Nanti setidaknya ini akan membantu kita dalam nanti proses wiring. Jadi menggunakan FreeSync seperti ini. Tidak salah teman-teman menggunakan Proteus, tidak salah teman-teman menggunakan Eagle, itu jauh lebih baik karena itu ada standar teknik. Kalau ini hanya untuk memudahkan kita melakukan pengkabelan nantinya. Gitu. Dan ini adalah software, langkah ke-9 terakhir ini kita membuat sebuah software. Ya, software sebuah program ya, program Arduino, sebuah sketch di mana kita mulai dari liquid crystal I2C, kemudian kita juga menginisialisasi beberapa variabel, mulai dari variabel VIPSEN 2 ini sebagai pinnya si D2 ini menggunakan define ya, menggunakan define bukan variabel integer, nanti ada variabel integer, terus ada buzzer ini di pin 8. Kemudian di void setup ini pin modenya buzzernya sebagai output ya, sebagai output. Kemudian ini dipanggil lcd.init ini untuk setup pertama kali supaya kita dapat memulai LCD liquid crystal I2C-nya. Kemudian di void loop ini adalah program utama yang kita buat tadi menggunakan flowchart. Mulai dari set sensor, sensor gempa, normal, high. Terus ini datanya dibaca nih, datanya dibaca. Data dibaca, kemudian dimasukkan ke variabel integer VIP ya. Di VIP ini dia hasilnya high atau low, lalu dilakukan sebuah komparasi menggunakan sama dengan ini. Apakah nilainya sama dengan high? Jika iya, maka dia akan melakukan perulangan menggunakan for. For di sini integer i sama dengan 0, i-nya kurang dari 5 dan i++. Jadi nilainya dia akan bertambah terus sampai ke 5. Kemudian dia memanggil fungsi alarm. Jika ini tidak terjadi alias low, maka dia hanya melakukan else dengan delay 200 supaya tidak terlalu cepat, makanya dikasih delay 0,2 detik. Kemudian di sini ada void alarm ya, void alarm di sini mulai dari buzzer, terus kemudian ada LCD-nya, dan LCD-nya ini kita buat kedip-kedip juga. Ya, kalau di atas ini buzzernya kita bikin high, kemudian LCD-nya di kursor 0,0, X-nya 0, Y-nya 0 itu tulisannya sensor gempa. Yang ini X-nya 0, Y-nya 1, dia itu di bawahnya dengan tulisan waspada. Lalu kita set backlight-nya menjadi high, terus delay 500 untuk kita perubahan dari high ke low. Kemudian di digital write-nya, buzzer-nya ini kita isi low. Kemudian kita clear LCD-nya supaya seolah-olah kayak buzzer, kayak inilah warning, bip 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 gitu. Kita set backlight-nya menjadi low dan di delay lagi. Nah, ini yang nantinya akan dilakukan perulangan 5 kali dan 5 kalinya isinya adalah ini. Gitu, teman-teman. Ya. Terus langsung aja kita melakukan demo. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ini ada sebuah program ya. Ada sebuah program di mana ini merupakan program yang kita buat sini. Nah, program ini sudah ada juga yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan ya, sebelah kanan teman-teman. Ini menggunakan LCD 16x2. Dan LCD 16x2 ini menggunakan I2C. Nah, ini I2C-nya. Ini I2C-nya. Jadi LCD ini digunakan untuk menampilkan kondisi gempa atau tidak. Program ini kita coba upload lagi ya, kita
Oh ini ada yang belum keinstall, tapi nggak apa-apa deh. Kita langsung aja. Terus kita coba nih, apakah dia. Nah, yang di bawah ini adalah sensor getarannya, ya, sensor getarannya. Kalau misalkan kita goyang-goyangkan gini, maka dia akan melakukan 5 kali. Nah, oke, kita ketemu error sekarang. Error ini biasanya terjadi ketika kabelnya tidak terlalu kuat atau dia longgar. Nah, ketika kita ketemu error kayak gini, teman-teman nggak perlu panik. Kita cukup reset aja. Kalau enggak dilakukan pengecekan kabelnya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Lalu sensornya akan LCD-nya akan normal kembali. Ini akan saya goyangkan, maka dia akan kondisinya waspada. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita tadi udah membahas ya, ini untuk programnya. Terus kemudian ada sensor-sensornya. Dan di bawah ini adalah void alarm yang kita pakai. Void alarm yang kita pakai. Void alarm ini nantinya teman-teman bisa edit-edit sendiri kalau misalkan ingin gitu. Dan kalau misalkan teman-teman butuh program ini, mungkin nanti akan di-share di grup. Di-share di grup bentuknya zip ya, mungkin kalau bisa kita kirim zip terus sama materi kali ini gitu. Oke, kita lanjutkan ke sini. Terima kasih untuk webinar kali ini dan langsung aja kita open pertanyaan. Sebelum kita open pertanyaan, saya dikasih ini dulu. Jadi ada sebuah promo untuk teman-teman yang ikutan webinar kali ini mendapatkan potongan 50% dan hanya untuk 10 pendaftar pertama nanti mendapatkan bonus 101 Arduino dan IoT Project dan juga kaos Indobot Academy. Next saya akan pakai kaos Indobot bukan IoT Academy. Jadi next kaos Indobot ini akan jadi merchandise yang rare item karena mungkin setiap 3 bulan akan kita ganti kaosnya. Mungkin ada yang mau koleksi dan sebagainya. Potongan 50% ini untuk teman-teman yang menggunakan kode kupon menang webinar dan di sini ada dasar sampai lanjutan. Jadi ada materinya dasar, materi menengah, sertifikat, lanjutan dan sebagainya. Kemudian Indobot Premium masih tetap ada dan bonus akses 6 bulan untuk tutorial premium di Indobot Premium gitu. Oke, kalau saya itu saja dulu, kita langsung open question. Monggo teman-teman dan juga monggo dilanjut oleh Mbak Eva. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Mas Obi telah menyampaikan materi yang singkat tapi benar-benar aplikatif ya mungkin untuk saat ini ya. Jadi teman-teman nanti yang di sini ikut webinar ini kita akan mengirimkan worksheet-nya untuk si project yang tadi khusus untuk ke grup WhatsApp aja gitu.